Oke guys, welcome back to my Oke guys, selamat datang di channel Livespare. Jadi pada video kali ini aku bakal membuatkan video outlook forex, terutama yang pairnya XXX USD dulu aja, karena mungkin ini seragam ya, harusnya dalam satu arah yang sama. Nah, di sini kita mulai langsung aja dari Euro USD. Karena ini daily outlook, aku bakal memulai dari time frame awalnya atau major time frame-nya itu di daily. Nah, di sini bisa kita lihat trennya lagi berjalan uptrend ya untuk Euro USD. Nah, di sini kita bisa tarik apakah trend uptrendnya sudah selesai apa belum. Di sini kita bisa tarik dari sini nggak apa-apa. Nah, di sini sudah terlihat bahwasanya kalau trend up-nya udah selesai, ditandai dengan break trend line. Tapi kalau kita narik trend line di sini sebenarnya juga udah selesai dari awal ya, lebih cepat. Nah, ini lebih cepat, tapi kita ambil konfirmasi aja di sini. Nah, di sini ini sudah selesai tren naiknya. Nah, untuk di H4 nya kita turun satu langkah ke bawah, kita bisa tarik trend line juga di sini. Dia sudah membentuk lower high lower low ya, lower high lower low, lower high lower low, dan dia sekarang membentuk lower high. Nah, kita bisa tarik trend line juga di sini, apakah dia udah masuk trend line dan juga sudah termasuk trend line. Nah, kalau kita tarik di Fibonacci nya di H4, apakah sudah termasuk juga di area entry? Karena area entry ku di 61,8 sudah terpenuhi, jadi mungkin ini kita termasuk area entry kita ya, sudah masuk. Nah, kita lihat di data sebelumnya, jika kita tarik Fibonacci juga di data sebelumnya akan masuk ke area 76,8, sama ya. Di sini 78,6, sorry. Di sini juga masuk area 78,6, tapi dia udah naik. Semoga ada perlawanan. Nah, kita fokus ke koreksinya sekarang ya. Di sini di koreksinya H4 terlihat masih uptrend ya koreksinya. Jadi yang belum paham, ini ada saatnya dia downtrend. Ini downtrend ya. Ada saatnya dia uptrend, ada saatnya dia downtrend, ada saatnya dia uptrend. Nah, kalau kita sudah mengetahui ini, contoh kita sedang ingin mencari entry di sini ya, sebelum ini terjadi. Nah, di H4 sebenarnya kita bisa mengetahui lebih awal, bukan lebih awal, lebih pasti ya. Misal kita fokus di area uptrendnya di sini ya, kita fokus di area ini. Nah, ketika dia downtrend, nah downtrendnya selesai ketika trendline ini tertembus. Nah, berarti tren tertembus, tren berubah menjadi uptrend dari downtrend. Oke, jelas. Nah, ketika lagi uptrend nih, kita kasih rectangle lagi di sini nggak apa-apa, atau enggak kita kasih garis saja, garis trendline ini. Nah, di sini ada resisten yang tertembus ke atas. Di sini juga ada konsolidasi tertembus juga. Jadi konsolidasi. Nah, di sini namanya tren naik, guys. Tandai apa? Naik. Di sini turun, naik, turun. Dia nggak bisa menembus, dia konsolidasi di sini lalu dia menembus ke bawah. Nah, di mana kita bisa entry pada saat ini? Entry downtrend. Pada saat ini kita bisa entry downtrend ketika level trendline bullishnya itu sudah terbreak. Sebenarnya di sini kita sudah mengetahui di sini sudah terbreak, tapi masih di area konsolidasi uptrendnya. Nah, untuk konfirmasinya kita dapatkan di sini teman-teman. Ada candle bearish besar yang menembus ke bawah. Dan untuk targetnya kita bisa target ke
low yang paling awal ya di trend uptrendnya, dan TP 1/2 gini. Nah, strategi yang sama akan kita terapkan di sini. Ketika tren naik, tren turun ini selesai. Ketika tren turun ini selesai, teman-teman. Bentar, kita hapus dulu ini. Nah, aku tandain ketika tren turun ini selesai. Dari mana selesainya? Tren turun yang sangat drastis. Di sini ada konsolidasi yang tertembus. Nah, di sini juga. Tapi di sini nggak tembus. Di sini ada konsolidasi kecil. Nah, tren turun udah selesai ditandai dengan candle bullish yang besar. Nah, berarti tren naik akan segera dimulai. Nah, di sini juga trennya berubah menjadi tren support, garis support berubah menjadi support yang baru di sini. Dan juga di sini juga ada area resisten yang sudah menjadi support untuk sekarang. Nah, gimana kita bersikapnya? Nah, di sini harga sedang menembus naik, jadi kita gak bisa entry sekarang. Kapan bisa kita entry? Ketika pola ini sudah tidak valid lagi. Contohnya pola kan naik turun naik ini ya. Nah, ini lagi naik nih, kita tunggu pola turunnya. Kalau turunnya ini sampai ke bawah sini, kita bisa entry langsung di sini dengan TP. Ini contoh di sini ya, dengan TP nya sampai sini 1/2. Nah, gitu. Jadi kalau kita udah dapat konfirmasi break, itu sudah enak, teman-teman. Nah, seperti itu untuk USD. Kita masih waiting untuk ngebreak ke bawahnya ya. Untuk kalau mau gas ke posisi beli atau buy, mungkin kalau aku nggak dulu karena harga terlalu tinggi. Kita fokus ke sell aja nantinya kalau polanya udah tidak valid lagi, seperti itu. Jadi kita nunggu pola downtrendnya. Oke. Biar jaga-jaga kalau ini berhasil ngebreak, berarti uptrend lagi lanjut ya. Karena dia gagal membentuk pola downtrend di sini. Oke, itu untuk Euro USD. Kemudian ini udah berapa menit? 7 menit. Kita tambah satu lagi biar 10 menit ya. Untuk GBP USD. Nah, kita dapat pandangan lain nih di sini. Nah, di sini kita bisa tarik garis trend line. Oke, naik sini. Nah, GBP USD gagal nih tren turunnya, kandai dengan. Nah, di sini kan tren naik udah terbreak ya. Tren naik terbreak, kita lihat di H4. Nah, di sini sebenarnya GBP USD mau turun, tapi kok malah ke break ke atas ya. Nah, di sini bisa indikasi bahwa USD mungkin bakal naik juga sama kayak GBP USD. Tapi kita lihat dulu nih. Nah, di sini ada resisten, apakah dia ke bawah? Kalau dia memantul ke bawah, di sini kita bisa ambil scalpingnya. Nah, di sini kan ada tren naik juga nih. Nah, kita manfaatkan momen ini, tren naik yang kecil ini ya. Kita manfaatkan momen ini, kita turun ke H1 atau H berapa. Nah, kita lihat di sini ada pola pengulangan, ada resisten tertembus. Ini resisten tertembus, support. Ini ada konsolidasi tertembus. Jadi support di sini. Ada pola pengulangan. Nah, kita nggak tahu yang terjadi di sini. Nah, ini juga letaknya di resisten yang sebelumnya di sini. Apakah akan terjadi sama? Kalau misalnya dia ke bawah, ngebreak ini ke bawah, nah kita bisa open sell. Nah, kalau misalnya ngebreak ya. Nah, karena di sini juga pola yang sama, di sini ada konsolidasi.
yang dimana konsolidasinya ke break juga nih di sini ya. Nah, jadi kalau dia ke break di sini, kemudian posisi di candle yang udah break, TP-nya bisa ke area yang sebelumnya konsolidasi. Di sini boleh atau di sini juga boleh. Nah, TP-nya 1:2 cukup. Nah, situ. Karena naik-naik terus ya, harusnya dia koreksi bentar. Nah, kita bisa ke TPS-nya di sini karena ini area resisten sebelumnya. Cari aman di situ dan SL di situ. Karena dia biasanya kalau harga tuh kembali ke resisten atau support sebelumnya gitu ya. Itu aja untuk USD dan GBUSD, sisanya akan ku buatin di video berikutnya. Bye bye.